Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri Asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari Muda-mudi berbusana rapi. menyandang kitab suci, Hilir mudik silih berganti. pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Suasana di kota santri asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Luar biasa, Masya Allah Nas Indonesia, terima kasih banyak. Suasana di kota santri, kita di sini juga kayak di kota santri ya Bu ya. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, adik-adiknya semuanya berbusana rapi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masuk di hari ke-12 Ramadan. Di Islam itu indah, spesial Ramadan, alhamdulillah. Jamaah. Hari ini kita mau ngebahas hal-hal yang menarik nih, yang seru. Karena saya mau tanya semuanya yang ada di sini, pernah nggak beramal soleh? Pernah dong. Pernah sedekah nggak Bu? Pernah sedekah. Kalau nggak sedekah ini ngelakuin satu amal perbuatan dari dalam hati itu rasanya enteng apa berat? Jujur Bu, berat. Coba kalau nyumbang 10 juta. Enteng apa berat Bu? Berat. Coba kalau beli emas 10 juta. Enak ya Bu ya? Enteng hati ya Bu ya? Giran beli emas aja enteng. Giran suruh sumbangan berat. Ini tapi begini juga nih macam-macam nih bocah yang ada di rumah nih ya. Hati-hati nih. Banyak banget orang-orang yang kadang-kadang menyumbang sesuatu karena cuma pengen aduh didengar orang ya Bu ya. Hatinya sebenarnya nggak ikhlas. Nah nih pengen tahu nih ternyata ada 3 penyebab hati kita berat untuk ikhlas. Apa aja tuh? Hari ini kita bahas 3 hal penghancur keikhlasan. Apa Bu? 3 hal penghancur keikhlasan. Nih ngomong-ngomongin soal ikhlas nih. Allah kan memerintahkan kita untuk selalu ikhlas dalam melakukan segala hal. Apa aja yang kita lakukan harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Sebenarnya apa sih ikhlas itu? Nah, ada yang tahu ikhlas itu apa Bu? Bugong semua, sekarang giliran tanya aja, diem. Giliran tanya suruh beli emas 10 juta, mau. Nah coba, apa benar bahwa ikhlas itu menjadi kunci setiap amal perbuatan kita? Yuk kita panggil, ada guru kita yang pertama, ada Ustadz Syamsuddin Nur. Siap, Maka Masya Allah, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah huda wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu ikhlas nggak hadir di sini? Kalau misalnya hadir di sini tapi nggak pernah masuk TV gimana Bu? Yakin Bu? Bener yakin nih. Nggak cemberut. Nggak cemberut Bu? Masya Allah. Ikhlas beramal karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya.
Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Jangan beramal saya ikhlas, saya ikhlas. Ada yang menyumbang di masjid. Dia masukin 5 juta rupiah. Wow. Tapi ditulis namanya dari Syam 5 juta rupiah. Kira-kira ikhlas nggak Syam, Bu? Hah? Kok kagak? Tergantung anak Jahat aja ibu. banget. Tergantung. Kan ternyata niatnya Syam menulis supaya yang lain lihat. Supaya yang lain tahu bahwasanya Syam aja yang mahasiswa sumbangannya 5 juta. Bagaimana dengan yang pengusaha? Masa nggak menyumbang? Nah, justru ada orang yang menyumbang 200.000 tanpa nama 200.000. Kira-kira ikhlas nggak dia, Bu? Karena tanpa nama. Ikhlas. Kenapa Ibu bilang ikhlas? Pas diumumkan tanpa nama 200.000 rupiah. Dia colek temannya. Bro, saya itu. Saya sengaja tidak tulis nama supaya saya ikhlas karena Allah. Kira-kira yang mana ikhlas? Kita tidak pernah tahu. Urusan ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan dia pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berhak untuk menilai orang lain. Ikhlas meninggalkan amalan karena manusia itu yang disebut dengan riya. Mengamalkan sesuatu karena manusia itu disebut dengan syirik. Ikhlas itu apa? Kata Abu Fudail. Yang disebut dengan ikhlas ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Apa itu? Meninggalkan karena manusia dan mengamalkan karena manusia. Harus semata-mata karena Allah. Kenapa di awal dibacakan surah Al-Ikhlas dan kenapa namanya surah Al-Ikhlas? Karena surah ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah dan menyembah Allah. Tapi menyembah juga melalui patung-patung. Membawa dewa-dewa mereka. Membawa berhala-berhalanya. Akhirnya mereka menyembah Allah tapi melalui dewa-dewa dan juga patung-patung berhala mereka. Dia sebenarnya menyembah Allah tapi melalui apa yang disebut dengan berhala. Berapa banyak di antara kita mengaku menyembah Allah tapi ternyata kita melalui handphone kita lebih banyak waktu untuk handphone, lebih banyak waktu untuk dunia, lebih banyak waktu untuk hobi. Maka dari itu yang disebut ikhlas adalah ketika murni amal ibadah kita sungguh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang namanya penilaian manusia. Penilaian siapa? Manusia. Berarti yang menilai hanya Allah. Dan semata-mata harus mengikuti dan juga selalu berharap penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah ikhlas itu nggak bisa kelihatan langsung ya Nggak Ustaz Syam bisa, ya? nggak bisa kita nilai orang, dia kayaknya ria tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kayak ibu-ibu udah seuzon aja. Iya, kenceng Ustaz banget nulis 5 lagi. juta dibilang katanya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Yang 200.000 ngomong bro itu Iya. gue. katanya. Iya. Itu lebih parah Atau lagi. sebelum nyampe di masjid dia tanya duluan temennya. Ntar tuh ada disebut hamba Allah 1 juta. Itu tidak lain dan tidak bukan saya itu. Karena Podo saya, aja katanya ya. saya Ini takut Mas. tidak ikhlas. Jadi saya Masya tulis Allah. hamba Allah. Sama Aduh Ustaz aja. Syam makasih Siap, banyak ya Allah sama-sama, atas Mas penjelasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jadi balik lagi nih Bu, inama amalu biniat ya Bu ya. Jadi kalau memang niatnya ikhlas, nggak perlu karena ngungkit-ngungkit pengen didengar orang, pengen macem-macem. Nah ya itu insya Allah lah itu yang namanya ikhlas. Dan ikhlas itu jarang disebutin orang Bu. Ibu ikhlas gak datang ke sini? Nah, berarti ibu nggak ikhlas, cuma masuk TV. Karena kalau orang ikhlas tahu saya nggak pernah disebut nih. Saya pernah dengar juga nih ya. Kalau nggak salah nih Ibnu Qayyim ini pernah bilang kalau orang yang tidak ikhlas itu bagaikan musafir yang membawa bekal berisi pasir. Nah saya nggak ngerti nih maksudnya apa nih dari kata-kata ini nih. Kita minta penjelasannya aja dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di tanggal 12 Ramadan 1440 Hijriah kita belajar untuk menjaga amal ibadah kita yang sudah hampir setengah Ramadan ini. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Sebagaimana yang disebutkan tadi
Mas Fadli, tentang orang yang tidak ikhlas itu bagaikan musafir yang membawa bekal berisi pasir. Maksudnya adalah bentuk kesia-siaan. Ingat ya, ikhlas dibutuhkan dalam bentuk apa? Keseriusan yang sangat tinggi. Sehingga betul-betul tadi dijaga amal ibadah kita. Jangan sampai timbul apa? Mengungkit, menyakiti. Makanya bagusnya kalau nanti ada zakat kita mau keluarin. Bagus memang kalau kita lewat lembaga. Lewat lembaga orang tidak tahu ini dari mana. Dikira aja dari lembaga ini. Tapi mereka tidak tahu siapa yang memberikan. Dan kita juga tidak terlalu, mohon maaf ya. Tidak terlalu mencari-cari muka terhadap orang yang sudah kita kasih. Karena kita juga tidak tahu siapa yang dikasihin. Amin. Jamaah. Makanya jaga amal ibadah kita. Jangan sampai kita membawa hal yang sia-sia. Ibaratnya bagaikan membawa pasir. Apalagi ikhlas itu menjadi syarat dalam beramal. Mau amalnya diterima? Mau? Yang di rumah, mau amalnya diterima? Harus ikhlas. Ikhlas. Kholis, murni, tak bercampur. Bagaikan susu yang berada di antara, maaf, najis dan kotoran. Darah dan kotoran. Maka itu adalah susu yang sangat murni. Tidak ada campurannya apapun. Makanya mohon maaf di bulan suci Ramadan ini mumpung kita mendapatkan kelebihan. Mumpung. Apa Bu? Ya itu maksudnya. Jangan sampai pahalanya hilang. Hilangnya kenapa? Hilangnya pahala, hilangnya keberkahan, hilangnya kontinitinya. Kunci apa? Yaitu terus menerus. Kenapa? Ini latihan. Ramadan ini bulan latihan. Perjuangannya nanti setelah 1 bulan ini. Yakni 11 bulan. Kita dilatih berpuasa, menjaga diri, memperbaiki diri. Jangan sampai nanti setelah Ramadan hilanglah ibadahnya. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Jangan sampai justru kita yang menyembah Ramadan. Kita ini menyembah Allah, bukan menyembah Ramadan. Jadi nanti setelah Ramadan kita akan lihat siapa yang betul-betul ikhlas salat berjamaah di masjid. Masya Allah. Siapakah sebenarnya yang berhasil di bulan Ramadan? Lihat masih adakah muncul di masjid? Masih bisa ke puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang lainnya? Oh. Masih bersedekah kan? Masya Allah. Jadi ibaratnya kalau misalnya tadi Ibnul Qayyim bilang, kalau musafir membawa pasir itu adalah ibarat sesuatu hal yang sia-sia. Iya. Kan yang diinjak-injaknya ke pasir juga. Bener. Kenapa harus dibawa? Iya. Gitu ya? Kenapa ntar aja bawanya gitu ya? Tapi kalau misalnya ada baju yang kegedean itu ikhlas gak kira-kira? Itu ikhlas untuk dipakai. Ikhlas untuk dipakai. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya kita ikhlas untuk menerima. Sebentar Ustaz, ini apa dia peniti? Oh iya. Orang sudah ngumpetin. Terus lihat lagi. Ustaz terima kasih banyak. Jazakallah khair atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nih Bu, hari ini kita kedatangan nih. Wah ada bintang tamu sahabat saya. Ada Evelyn dan juga ada Aming. Tepuk tangan dong Bu buat Aming dan Evelyn. Wah ini dia nih Aming. Waalaikumsalam. Pak, sini Bapak mau ke situ aja sini dulu. Bapak kan bintang tamu. Bapak mau duduk aja langsung. Nih Masya Allah. Lampu kalian nyala. Maksudnya mic-nya nyala ini. Bunyi udah bunyi alhamdulillah. Udah bunyi. Nah ini Masya Allah nih ada Aming, ada Evelyn Bu ya. Ganteng Aming Ibu ya aslinya Bu ya. Iya, Evelyn cantik ya Bu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu boleh ya Bu? Boleh, nah ini Masya Allah. Nih Aming kan maafnya sebelumnya nih ya, maaf banget nih. Aming kan sama Evelyn kan sempat berselisih ini ya kan. Kalau sekarang ini ikhlas gak sih sebenarnya kalau Aming memaafkan Evelyn atau mungkin sebaliknya Evelyn juga memaafkan Aming? Ya pasti insya Allah ikhlas lah. Dengan sekarang kita insya Allah bakal rujuk, bakal mencoba lagi gitu kan. Ya. Dia yang mau rujuk kita yang seneng loh ya Masya Allah. Jadi insya Allah mau rujuk nih. Ya insya Allah rujuk dan
itu kan merupakan dan menunjukkan salah satu bentuk keikhlasan ya. Kapan Jadi- rujuknya? Undang-undang dong. Kapan ya pasti ntar diumumin lah. Ya sudah diumumin Masya Allah ya. Ntar di gede-gede di tiap masjid diumumin ya. Oh itu masjid. Emang tiap masjid muter jadinya keliling. Harus bantu. Oh iya Masya Allah. Iya. Tapi kalau buat Evelyn nih, maaf nih Evelyn nih. Waktu pisah sama Aming ya kan. Kerasa gak sih berat atau mungkin malah pasrah aja? Berat tapi ya kayaknya aku di sini harus menunjukkan kesabaran aku sebagai perempuan dan aku berjanji pada diri aku kalau misalnya memang sewaktu-waktu memang dia bakalan kembali lagi ya aku harus terima dengan kondisi seperti apapun gitu karena memang ternyata perpisahan itu lebih menyakitkan daripada kita harus bersabar menerima kekurangan pasangan kita ya. Ah ini Masya Allah. Tapi kan sebelumnya kan bagusnya ada pelajaran didapatkan. Iya. Maksudnya kadang manusia itu mendapatkan pelajaran itu enggak dari buku, ya kan? Mungkin bisa belajar dari pengalaman diri kita sendiri atau bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tapi Evelyn dapatkan sama Aming ini adalah belajar dari pengalaman diri sendiri ini. Ya mudah-mudahan hal-hal seperti ini besok seandainya insya Allah rujuk ya. Mudah-mudahan amin gitu ya. Amin. Nanti Allah kasih jodohnya lebih panjang. Kalau bisa bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat nih amin, nih. Masya Allah luar biasa. Mungkin buat Aming nih ada gak yang mau disampaikan buat Evelyn nih? Di hari spesial ini, di hari Jumat, di bulan Ramadan yang insya Allah doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mau disampaikan paling terima kasih udah bisa menerima kembali kehadiran saya dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Dan yang pasti doakan kita berdua bisa lebih sabar lagi, bisa lebih dewasa lagi. Dan semoga apa yang dipersatukan oleh Allah dipisahkan juga oleh Allah ya sampai jannah ya. Amin. Itu Amin, aja. amin, ya Rabbal amin, amin, alamin. Amin, Masya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih ya dari Aming mungkin nanti buat guru-guru kita nanti ya. Makanya sekarang nih kita kasih kesempatan dulu untuk berpikir kira-kira apa yang mau ditanyain. Mungkin mudah-mudahan biar pelajaran buat kedepannya lebih baik lagi. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat Aming sama Evelyn buat duduk dulu. Terima kasih banyak terima udah mampir ke kasih. Islam itu. Udah tepuk tangan sekali lagi dong buat bintang tamu kita. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat mereka berdua. Nah sekarang saya mau tanya jamaah coba saya mau tanya. Ada gak jamaah yang mau nanya angkat tangan coba. Angkat tangan Bu yang mau nanya Bu. Coba saya mau tanya, oh yang di belakang nih, yang mana nih? Yang mana Bu orangnya nih? Oh Ibu, sebentar Ibu sini dulu deh, Ibu ke depan dulu. Ibu di situ kan gak ada mic-nya, sini Bu, Ibu. Saya mau ke belakang agak susah lewatnya Ibu ya. Ibu maaf, Ibu punten, Ibu maaf. Nah sini nih coba. Ibu mau ngomong apa, mau nanya apa? Sebelum tanya dulu. Namanya kenapa siapa? Kudunya beda. Ibu kok kerudungnya beda? Kenapa Ibu kerudungnya beda sebelum Ibu mau nanya? Lupaan. Gak apa-apa, kalau gitu Ibu mau nanya apa? Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Rumdana dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas dari Serang Banten. Mau nanya apa sih penyebab hancurnya rasa ikhlas? Penyebab hancurnya rasa ikhlas. Ini mumpung lagi di depan ada mau kirim-kirim salam nggak? Ya mau kirim-kirim salam dulu. Kalau dibolehkan ya. Apaan tuh? Ya, kirim salam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan ngulang lagi, kan tadi udah. Untuk anak saya yang di rumah, orang-orang Serang. Ada ibu di rumah di sini nih. Assalamualaikum. Bu tepuk tangan dong teman-teman dari Serang ya Allah. Ini ada buat anak yang di rumah dari Serang. Ibu makasih banyak Ibu ya. Masya Allah. Ibu ngapain di sini? Oh iya benar. Iya Ibu, makasih Bu. Ibu boleh duduk. Ya Allah Ibu mah kagetan orangnya. Nah ini Masya Allah nih tadi pertanyaan Ibu nih. Apa nih penyebabnya hancurnya rasa ikhlas? Yang pertama. Ya langsung aja deh kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Dari Umi Maki. Punten waktunya Umi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata yang menghalangi seseorang untuk berbuat ikhlas itu yang pertama adalah hubbul madh. Apa itu hubbul madh? Hubbul madhu itu adalah sukanya atau senangnya seseorang untuk apa? Dipuji orang lain. Naudzubillah. Namun lihat ternyata
sifat ingin dipuji ini sangat identik dengan sifat sombong dan cenderung merendahkan orang lain. Mana buktinya? Lihat, bukankah ketika Allah memerintahkan makhluk-makhluk Allah, memerintahkan jin, memerintahkan iblis dan malaikat, Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Namun apa yang dilakukan oleh Adam? Yang pertama Adam mengatakan, subhanallah punten, iblis mengatakan, ana khairum minhu. Sombong dia. Ya Allah, kenapa aku harus sujud? Bukankah ana khairum minhu? Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Setelah itu apa yang dilakukan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Bukankah engkau menciptakan aku dari tanah, sementara engkau ciptakan Adam dari punten? Bukankah engkau ciptakan dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah? Tadi pertama sombong, setelah sombong dia jatuhkan Adam. Na'udzubillah. Bahkan subhanallah, Allah sangat tahu manusia senang dipuji. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan apa? Yura'unan nas. Pengen dilihat orang, pengen nampak baik di depan orang. Bahkan di dalam surat pembuka Al-Quran, di ayat yang kedua, setelah Allah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu Allah mengatakan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Setelah Allah mengatakan bismillah, ternyata Allah tidak mengatakan akulah pencipta alam, akulah yang memelihara kalian. Tapi apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah mengatakan alhamdulillah? Ini untuk menegaskan bahwa sebaik apapun manusia, sehebat apapun manusia, tetap sumber dari puji itu adalah milik Allah. Naudzubillah subhanallah. Yang dikhawatirkan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, yang sangat aku takuti di antara umatku adalah apa? Syirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Ria. Syirkul asghar itu syirik yang kecil. Apa? Ria. Ternyata ria ini merupakan syirik yang kecil. Ria apa? Pengen dipuji. Dan na'udzubillah, hati-hati dengan ria. Ketika kita melakukan satu peribadahan, contohlah punten, kita ngadain santunan anak yatim. Begitu amplop pertama, amplop kedua kita kasih kepada anak-anak yatim, belum ada yang merhatiin. Kita kasih dengan ikhlas, kita kasih dengan ikhlas. Sampai ke 7, tiba-tiba ke 8, ada kamera lewat, itu langsung Nah, na'udzubillah. Justru yang ke-8 itulah sampai dia merasakan bangga, itu akan menghancurkan amal-amalan kita. Jadi punten, na'udzubillah, hati-hati dengan ria, hati-hati juga dengan sifat ingin dipuji, karena ini akan menghancurkan amalan yang telah dilakukan. Nauzubillah. Jadi ya dari 3 hal yang menghancurkan keikhlasan ini, yang pertama ini kita bahas bicara tadi masalah adalah senang dengan pujian. Betul. Itu tadi. Jadi kadang-kadang juga kita kepancing sih Umi. Iya. Orang yang ngomong sama kita mungkin atau mungkin sama yang bersangkutan udah muji duluan. Jadi ya hebat banget sih kamu, kok bisa ya? Ketika gitu. Dikatakan hebat, mintalah sama orang yang memujinya untuk mengucapkan Masya Allah. Jadi kita berhak ketika orang memuji kita, minta Masya Allah dong, bilang Masya Allah. Dan kita yang dipuji jangan takabur. Bilang apa? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Seperti Masya itu. Allah, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Jadi artinya semua yang didapatkan kenikmatan adalah keutamaan dari Allah. Jadi yang muji juga, Masya Allah, tabarakallah, anaknya ganteng banget gitu ya harusnya ya. Jangan, ganteng banget, ntar anaknya kata Ustadz Maulana biasanya sakit itu habis itu. Begitu ganteng banget gue, biasanya begitu kan. Siapa dulu bapaknya nah, gitu. Itu dia. Umi, jazakillah khair, makasih banyak Umi atas penjelasannya. Sami-sami. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Udah 1 nih ya, dari 3 hal penghancur keikhlasan udah dibahas sama Umi Maki tadi. Apa Bu, tadi Bu? Suka dipuji. Atau suka dipuji-puji orang ya Bu ya, ini nauzubillah. Jamaah kira-kira apa lagi nih yang kedua dan yang ketiga nanti akan kita bahas oleh para guru-guru kita. Di sini juga sudah hadir ada Ustadz Abi Maki, tepuk tangan untuk Ustadz Abi Maki Bu, Masya Allah ya. Nanti akan memberikan tausiahnya di segmen yang berikutnya. Nah sekarang jangan jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita nikmati dulu ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita nih, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.